Shalom, Bapak Ibu. Suara kedengaran ya? Halo. Mungkin nanti ada dari gereja kedengaran suara karena di gereja lagi latihan. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Baik, hari ini saya memberikan tema untuk kita. Saya share dulu materinya Bapak Ibu. Oke, sebentar ya. Bisa kelihatan? Bisa kelihatan ya Bapak Ibu? Nah, malam hari ini saya akan berbicara adalah Tuhan penjaga yang setia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tadi sudah diantarkan kita ke dalam lagu penyambutan firman Tuhan bahwa Tuhan selalu menolong kita. Sehelai di rambut kita pun tidak pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Maka saya meyakini apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya ada di dalam kendalinya Tuhan. Sebab itu jangan pernah kita melupakan Tuhan dalam segala perencanaan dalam hidup kita. Sebab Dia adalah penolong yang setia. Dia adalah penjaga yang setia. Yang kedua, penjaga adalah orang yang memberikan kenyamanan dan memberikan pengawalan kepada orang-orang yang dikasihinya. Nah, Tuhan akan memberikan kita kenyamanan dan pengawalan ketika kita berserah diri kepada Tuhan. Sebab ketika kita tidak berserah diri kepada Tuhan, kita tidak mungkin dipimpin oleh Tuhan. Sebab lagu tadi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Jadi semua langkah-langkah hidup kita diatur oleh Tuhan. Semua apa yang kita perlukan pasti Tuhan mencukupkannya ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Maka jadilah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Pasti penjagaan Tuhan itu sempurna. Dan ya dan amin dalam kehidupan kita. Tuhan adalah penjaga yang sejati. Yang memberikan rasa aman, rasa ketenangan, rasa damai, rasa percaya diri, dan perlindungan yang sempurna. Jadi Tuhan itu semuanya maha segala-galanya, di mana manusia tidak bisa memberikan kenyamanan, tetapi Tuhan memberikan kita kenyamanan. Makanya kalau kita melihat firman Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ketika kita menghampiri Tuhan, pasti Tuhan akan menjaga kita semua. Amin Bapak Ibu. Amin lah ya. Penjaga. Amen. Tuhan memang penjaga kita. Tetapi ingat, Dia bukan satpam yang bisa seenaknya disuruh untuk menjaga hidup kita. Jadi mohon maaf ini Bapak Ibu, mari kita mengoreksi hidup kita sebagai orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan. Apakah kita jadikan Tuhan itu hanya sebatas satpam? Tahu satpam ya Bapak Ibu ya? Kalau kita perlukan ya udah jagain aja ya satpamnya, seenak kita hidup kita berlaku, ya kan? Tapi Tuhan itu bukan satpam. Tuhan itu adalah raja di atas segala raja yang mau mengorbankan hidupnya bagi Bapak Ibu, Saudara dan saya supaya kita terjaga dan aman. Amin. Seenaknya disuruh untuk hidup kita. Terkadang kita juga berdoa seakan-akan memerintahkan Tuhan. Ya kan? Kalau kita berdoa kita terkadang memaksa kehendak kita. Dia menjaga kita karena kasih-Nya yang tak terbatas dan karena kita adalah miliknya yang paling berharga. Berharga, mulia, bagaikan biji matanya sendiri. Jadi Tuhan menjaga kita itu karena kita itu begitu berharga bagi Tuhan. Sorga aja bagi Tuhan, Dia turun loh dari sorga untuk kita yang berdosa ini. Jadi begitu berharganya kita di hadapan Tuhan. Atau begitu berharganya kita ini kepada Tuhan. Jadi jangan sia-siakan hidup kita yang berharga ini di mata Tuhan. Kalau biji mata, pernah kan Bapak Ibu lihat biji mata? Ada nggak manusia yang colek biji matanya sendiri? Atau ditusuk pakai benang biji matanya sendiri? Saya pikir enggak ya. Dia akan merasa kesakitan ketika hal itu terjadi. Apa yang kita rasakan, saya percaya Tuhan juga memberikan kita jalan keluar. Dan Tuhan ingin menampung air mata kita di kilbatnya. Amin ya. Berikut. Kalau kita mau menikmati penjagaan Tuhan, maka kita harus siap dan bersedia dihancurkan. Maksudnya begini, bukan dihancurkan
apa Bapak Ibu? Tetapi yang dihancurkan adalah keegoisan kita, hal-hal yang buruk yang ada dalam diri kita, keberdosaan kita. Kita siap dihancurkan kedagingan kita oleh Tuhan, supaya Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita. Bukan kita lagi yang semakin besar. Sebab kalau kita berkata, biarlah Tuhan yang besar, tetapi kita yang semakin kecil. Harusnya begitu kita ketika kita mengikut Tuhan. Jangan kita ambil nama. Karena dalam hidup ini, bukan hanya berbicara nama, tetapi kita berbicara tentang kekekalan. Buat apa kita mempunyai nama di dunia, tetapi kita kehilangan nyawa, kita kehilangan nama di dalam kerajaan surga. Ya Bapak Ibu ya, jangan sampai kita mempunyai nama di dunia, tetapi kita tidak mempunyai nama di surga. Jadi kita bersedia dihancurkan oleh Tuhan kedagingan kita, kita bersedia dihancurkan oleh Tuhan bagaimana Tuhan mengajari kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, melewati setiap pada hidup yang kita lewati. Supaya apa kita dihancurkan oleh Tuhan? Supaya kita menjadi bejana yang murni. Supaya kita menjadi bejana yang siap dipakai oleh Tuhan. Terlebih dahulu oleh Tuhan dan terus bersedia untuk mau hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi kita harus terus hidup di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Karena kita mau dijaga oleh Tuhan, mau dilindungi oleh Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap kita pasti memerlukan Tuhan. Mari kita melihat Alkitab kita dalam Mazmur 121 ayat 3 sampai 5. Saya membacakannya. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Jadi ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Ia tidak akan membiarkan kaki kita goyang ketika kita berserah diri kepadanya. Dia tidak akan membiarkan sesuatu hal buruk terjadi dalam hidup kita kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, percayalah Tuhan itu adil bagi kita. Dia tidak pernah melupakan kita sedetik pun. Tetapi ingat Bapak Ibu, Tuhan itu melihat hati. Amin ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, mau dijaga oleh Tuhan, Tuhan melihat hati kita. Apakah hati kita itu melekat kepada Tuhan, atau hati kita itu melekat kepada hal-hal yang fana. Jadi ketika kita melekat kepada Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu juga sempurna bagi kita. Amin ya. Ia tak akan membiarkan kakimu goyang. Sedetik pun Tuhan tidak membiarkan kaki kita goyang. Karena begitu Ia mengasihi kita. Nah, saya membacakan juga dalam Mazmur 37 berkata begini. Ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Mazmur 37 berkata begini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan ayat 5. Kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi Tuhan itu akan bertindak dalam hidup kita. Penjagaan kita itu Tuhan yang setia akan bertindak dalam hidup kita. Ketika kita menyerahkan hidup dan percaya kepadanya. Jangan kita berkata, ya Tuhan itu kan maha baik, maha kasih dan segala macam. Saya mau hidup seenak saya, pengampunannya sungguh sempurna. Benar Bapak Ibu, pengampunan Tuhan itu sudah sempurna. Tetapi jangan terus-menerus kita hidup di dalam dosa. Dalam penjagaan Tuhan kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Amin ya. Serahkan hidup kepada Tuhan. Kapan Tuhan menjadi penjaga kita? Yang pertama, ketika kita mencari hadirat-Nya. Ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu bisa melihat ya, Mazmur 121 ayat 1 dan 2 begini firman Tuhan. Mencari penjaga dan pertolongan kepada Tuhan harus mempunyai dasar yang kokoh dan pengenalan pribadi dengan Allah sehingga ada keberanian untuk menghadap Allah. Jadi mencari Tuhan itu makanya Alkitab bilang, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selagi Ia
mau menyatakan diri dalam hidup kita. Jangan sampai kita terlewatkan gitu ya. Mencari Tuhan, penjagaan dan pertolongan kepada Tuhan harus mempunyai dasar yang kokoh. Apa dasar kita untuk mencari Tuhan? Ya dasarnya kita kenal pribadi Tuhan. Dasarnya kita mau hidup terus-menerus seperti yang Tuhan mau. Amin ya. Berikut. Mencari Tuhan berarti mau tinggal di dalam hadirat Tuhan. Nah, Mazmur 92 ayat 14 berkata begini. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Setiap orang yang mencari Tuhan pasti akan mengalami pertolongan Tuhan. Pasti akan mengalami sukacita Tuhan. Pasti akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Setiap kita yang ditanam di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, pasti kita akan menghasilkan tunas yang baik. Kita akan menghasilkan buah yang baik. Dari mana kita dilihat orang? Yaitu dari karakter hidup kita, dari kelakuan kita, dari perkataan kita, dari hal sukacita kita. Kenapa? Karena kita sudah ditanam di baitnya Allah, sehingga kita bertunas. Amin. Nah, terkadang kita memakai ayat ini bahwa pertolongan Tuhan itu memang nyata. Mazmur 91 ayat 1 berkata begini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dari kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, terkadang kita, sungguh nyata perlindungan Tuhan. Ayat kedua itu, Bapak Ibu, hanya sebagai dampak. Sedangkan ayat yang pertama itu, kita mempunyai tugas, yaitu orang yang duduk. Jadi orang yang mengalami penjagaan Tuhan itu harus duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Harus duduk di dalam lindungan Allah. Harus duduk di dalam penyertaan Tuhan gitu loh. Kita jangan duduk di bawah, aku ini kan mempunyai segala-galanya. Terkadang kita lupa bersyukur dalam hidup ini. Kata Pak Ahok tadi malam, orang Kristen itu terkadang agak sedikit rakus di akhir zaman ini. Dia mempunyai mobil 5, dia takut kehilangan mobilnya 5. Kehilangan 4, masih ada 1 kata Pak Ahok. Jadi apapun dalam hidup kita, kita harus bersyukur. Nah, kita harus duduk di dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungannya. Berarti tidak ada henti-hentinya kita mencari Tuhan. Dan tidak ada henti-hentinya kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Yesus juga ketika dia ada di bumi, pagi-pagi benar dia ngapain Bapak? Dia berdoa toh. Pagi-pagi benar dia berdoa. Padahal dia Allah sejati. Tetapi di dalam manusianya dia memberikan kita contoh yang begitu dahsyat dan luar biasa. Jadi ketika Bapak Ibu duduk di dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, maka inilah perkataan kita. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkapan burung, dari penyakit sampar yang busuk. Jadi perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ketika kita ada di dalam naungan yang maha tinggi, kita duduk dalam naungan yang maha tinggi, percayalah penyakit sampar itu mungkin bagi dunia itu menakutkan, tetapi ketika kita ada di dalam penjagaan Tuhan, kita akan dilaluinya. Amin Bapak Ibu ya. Karena setiap orang yang percaya diberikan tanda oleh Tuhan. Sekalipun kita mengalaminya, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Jadi jangan pernah kecewa ketika kita mengalami sakit penyakit. Jangan pernah kecewa ketika kita mengalami hal-hal buruk dalam hidup kita. Sebab Tuhan akan melepaskan kita dari jerat penangkapan burung. Jerat dari semua sakit penyakit, kutu apapun itu. Ketika kita mau duduk di dalam lindungan yang maha tinggi. Amin ya. Lalu apa yang menjadi dampak penjagaan Tuhan dalam hidup kita? Inilah yang menjadi dampak beberapa hal yang akan kita pelajari malam hari. Yang pertama, Tuhan tidak membiarkan kakimu goyah. Amin. Tiap langkah manusia diatur oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri melewati lembah air mata.
Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah kita untuk berjalan dalam sebuah destiny ilahi. Perhatikan Bapak Ibu ya. Kita ditetapkan oleh Tuhan untuk berjalan dalam destiny ilahinya Tuhan. Yang berpusatkan kepada kedaulatan Tuhan. Jadi ketika kita berjalan, jangan berjalan dalam rencana kita sendiri. Tetapi kita berjalan dalam destiny-nya Tuhan. Kita berjalan dalam waktunya Tuhan. Dan harus berpusat kepada kedaulatan Allah. Amin ya Bapak Ibu ya. Dan kita berjalan. Petrus itu memang berjalan. Ketika Tuhan bilang, ayo Petrus berjalan di atas air. Terkadang kita berjalan di iman. Tapi di tengah-tengahnya kita kecewa. Kita meragukan pertolongan Tuhan. Jangan meragukan pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Tadi sore saya bersaksi begini Bapak Ibu. Kami itu tadi sore sedang ada pasir. 1 truk. Mungkin ini kesaksian akan sedikit ini. Kalau saya sendiri yang angkat, tidak mampu. Orang 1 truk kok dorong pakai gerobak. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, saya dorong 6 kali. Saya bilang, Tuhan, saya sudah lelah. Sudah tidak mampu lagi saya Tuhan. Untuk mendorongnya. 6 kali. Bolak-balik gitu ya. Saya mau melihat pertolongan Tuhan. Kirimkanlah orang-orang Tuhan. Untuk mengangkut pasir ini. Datang Bapak Ibu, anak-anak. Anak-anaknya lagi bukan anak-anak Kristen. Anak-anaknya Muslim. Saya menikmati penjagaan Tuhan yang luar biasa. Mungkin menurut orang lain itu hal yang biasa. Tapi menurut saya, dalam hati saya, itu adalah salah satu cara Tuhan. Dia tidak akan membiarkan iman saya goyang kepada dia. Karena kita harus berjalan dalam destiny-nya Tuhan. Coba kita pikir Bapak Ibu, orang mereka gereja mana, mereka masih ada yang Muslim. Tapi mereka dorong itu pasir. Anak-anak, ini baru SD. Ada yang masih mungkin kelas 2 SD. Dia angkat pasir itu. Itu bukan karena saya. Tapi saya percaya itu dikirim Tuhan untuk menolong. Jadi Tuhan itu tidak pernah membiarkan kaki kita goyang. Tapi harus berpusat kepada kedaulatan. Amin. Dan berpusat kepada kedaulatan kita sendiri, Bapak Ibu. Tidak usah kita berpusat kepada kedaulatan kita sendiri. Kedaulatan kita itu kecil bagi Tuhan. Putar-balikan Sodom dan Gomora bisa diputar-balikan loh Bapak Ibu ya. Jangan sampai hidup kita diputar-balikan oleh Tuhan. Jangan sampai kalau udah kepala di bawah baru kita bertobat. Tetapi selagi Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita melayani Dia. Layanilah Dia dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Amsal 4 ayat 27 berkata begini. Janganlah menyimpan ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jadi kita menjauhkan kaki kita dari kejahatan, Bapak Ibu. Maka pertolongan Tuhan itu, penjagaan Tuhan itu sungguh nyata dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Mau menikmati pertolongan Tuhan, ya teruslah melekat kepada Tuhan. Nikmati aja sukacita Tuhan. Jangan mukanya begini-begini setiap hari. Aku ini loh tidak mampu. Aku ini loh tidak bisa. Kita kerdilkan diri kita sendiri. Jangan mengkerdilkan iman kita sebagai orang yang percaya. Tuhan sungguh mencintai kita. Tuhan sungguh mau berperang kepada kita. Dia memenuhi kita dengan cinta. Asalkan jangan sampai kita menyimpan ke kanan dan ke kiri. Jangan sampai kita egois, Bapak Ibu. Saudara, rekan-rekan hamba Tuhan, karena saya melihat kita malam hari ini, kayaknya kita semua rekan-rekan hamba Tuhan. Jangan sampai kita, Alkitab berkata, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Sudah tahu itu jahat, masih kita lakukan. Sudah tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan, masih kita mau lakukan. Loh. Junjungan kita siapa? Tuhan tahu junjungan kita. Kalau Tuhan junjungan kita, maka kita wariskan karakternya Tuhan. Amin ya. Kita rindukan bersekutu dengan Tuhan hari demi hari. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi Tuhan memang tidak membiarkan kaki kita goyang. Tetapi Tuhan mau menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Di akhir zaman ini,
Tuhan mencari orang-orang yang berkenan kepada Dia. Amin Bapak Ibu ya. Kepada Dia apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang berkenan kepada Tuhan, meskipun kita jatuh, tetapi Tuhan akan menopang kita. Tuhan menolong kita. Tuhan memampukan kita. Tuhan memberikan kita sukacita yang besar. Amin. Yang kedua, Tuhan tidak membiarkan engkau disakiti. Ini keren Bapak Ibu. Kalau HP itu membutuhkan anti gores bukan? Coba Bapak Ibu ya. Kenapa HP itu membutuhkan anti gores? Karena dia kalau kena kotoran, layarnya kalau nggak bagus, nggak ada gunanya kan? Kotor. Hidup kita itu juga memerlukan Tuhan supaya hati kita itu jangan kotor. Jangan sampai hati kita itu memproduksi dosa. Yang kita produksi hari demi hari, hati dan mulut kita itu memproduksi dosa. Makanya kita berkata, kalau apa yang mau diperbuat orang kepada kita, terlebih dahulu kita perbuat dulu kepada orang. Supaya kita tidak mengalami disakiti. Tuhan adalah sumber kehidupan yang mengetahui setiap kelebihan dan kekurangan manusia. Bahkan ketika kita mengalami pengkhianatan, ya mungkin kita ada orang yang mengkhianati kita ya. Dalam pelayanan ya bisa jadi kita baik, kita sudah ini segala macam, tapi tiba-tiba di pertengahan jalan kita dikhianati. Sudah serahkan semua kepada Tuhan. Jangankan kita dikhianati. Tuhan saja loh memberikan makan, menyembuhkan, bahkan orang teriak apa? Salibkan dia. Salibkan dia. Ya kan? Nikmati aja setiap prosesnya Bapak Ibu. Nikmati. Percayalah Tuhan itu mampu dan dahsyat memulihkan kita. Suami istri, mungkin kita disakiti. Ingat, ada Tuhan dalam hatinya. Ada Tuhan dalam hati kita. Doakan. Jangan menggerutu. Jangan banyak hal-hal yang Tuhan tidak baik dalam hidupmu. Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu adil. Tuhan itu dahsyat dalam hidup kita. Coba Bapak Ibu saya memberikan satu ayat malam hari ini. Coba lihat 1 Korintus 10 ayat 13. Ada yang bisa membacakannya? 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Ada yang bisa membacakannya untuk kita? Silakan yang bisa membacakannya. Boleh Pak Andre? 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Ya. Baik. 1 Korintus 10 ayat 13 begini firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. 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 Jadi ketika Tuhan memberikan kita sesuatu ya mungkin masalah kecil lah bagi Tuhan itu Tuhan selesaikan. Alkitab berkata tadi, Tuhan itu memberikan kita pencobaan tidak pernah melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Bahkan ketika kita dalam kesakitan sedikit pun Bapak Ibu, Tuhan itu sedang menyediakan jalan keluar bagi kita. Jadi ketika kita ada di dalam, mungkin kita disakiti orang, tetapi ketika kita ada di dalam penjagaan Tuhan, kita bukan mencari orang yang pintar, tapi kita mencari Tuhan. Amin ya. Tuhan adalah sumber kehidupan. Dia mengetahui kekurangan kita. Dia mengetahui kelemahan kita. Maka ketika kita dikhianati dan dilecehkan atau pelecehan, Tuhan ada di sana untuk memberikan kita kesembuhan. Untuk memberikan kita jalan keluar. Amin ya. Untuk memberikan kita sukacita.
Jadi ingat Bapak Ibu, kalau Tuhan mau menguji kita, tidak pernah melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Ya. Yang berikut, ketiga, menjaga kita mengalami ketika kita mengalami malapetaka. Ayat 7. Nanti Bapak Ibu bisa membacakannya ya. Hidup dan mati adalah milik Kristus, milik Tuhan. Maka manusia harus bersandar kepada Tuhan. Tuhan memberikan penjagaan kepada nyawa manusia, yang memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan dan menjanjikan hidupnya kekal. Jadi ketika kita mengalami malapetaka, Tuhan itu sedang menolong kita. Dia mau memberikan tangannya. Ketika Petrus jatuh mau tenggelam, apakah Tuhan biarkan? Tidak toh Bapak Ibu ya. Menurut manusia Petrus itu sudah mau tenggelam. Tapi ada tangan Tuhan yang ajaib yang menolongnya. Ayo Petrus, kembalilah kepada. Mungkin kita memerlukan pertolongan Tuhan malam hari. Kembalilah kepada Tuhan. Amin. Berserah dirilah kepada Tuhan. Cintailah Tuhan lebih daripada segala-galanya. Amin. Kita boleh kehilangan segala sesuatu, tetapi jangan sampai kita kehilangan Tuhan. Kalau kita kehilangan Tuhan, bukan hanya harta yang kehilangan, tetapi nyawa kita akan kehilangan. Amin Bapak Ibu ya, kehidupan kita kehilangan. Jadi mari kita terus-menerus konsisten dalam iman kita. Tuhan memberikan penjagaan kepada nyawa manusia yang memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan menjanjikan hidup yang kekal. Nah ini kita bisa membacakan ayatnya ya Bapak Ibu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Kenapa kita tidak perlu takut bahaya? Sebab engkau besertaku, dan gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Jadi ketika kita di dalam penjagaan Tuhan, gak usah terlalu takut gitu ya. Karena gada dan tongkat Tuhan itu akan menolong kita. Amin ya. Seorang gembala itu dia mempunyai gada untuk memukul binatang yang mau menerkam dombanya. Tongkatnya itu berguna untuk menarik kita kembali. Jadi ketika Tuhan mau berperkara dalam hidup kita, masalah akan dibebaskan dalam hidup kita. Tuhan akan memulihkan setiap kita. Jadi jangan sedih. Tuhan sedang memperhatikan air matamu. Mungkin kita dalam pekerjaan, ini aku loh Tuhan, kerjaku ini segala macam. Tuhan tahu kok yang terbaik bagi kita. Saya berada di tempat ini itu semua karena pergumulan. Tuhan tahu yang terbaik bagi saya. Bukan manusia yang tahu. Sebab ketika kita mengikuti manusia, kita akan kecewa. Tetapi ketika kita mengikuti Tuhan, kita tidak pernah kecewa. Karena Tuhan mampu mengubah air mata menjadi permata bagi kita. Amin. Hidupnya Ayub sungguh menderita, tetapi dia ubah derita menjadi kebahagiaan. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mampu mengubah deritamu menjadi berkat bagimu, menjadi berkat bagi keluargamu, menjadi berkat bagi seisi rumah, menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan mampu mengubahkannya, bukan manusia. Itu hanya Tuhan pakai manusia untuk menolong kita semua. Amin ya Bapak Ibu ya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Dalam Roma 14 ayat 8. Saya tampilkan di slide Bapak Ibu. Jadi bersyukur kepada Tuhan. Baik hidup dan mati adalah milik Tuhan. Lalu apa yang menjadi milik kita? Gak ada Bapak Ibu yang menjadi milik kita. Gak ada satupun di muka bumi ini yang menjadi milik kita. Gak ada. Semua milik Tuhan. Ini yang terakhir. Biasanya yang terakhir telinga kita akan sedikit naik. Karena ini namanya juga terakhir. Pasti akan selesai. Yang terakhir. Tuhan menjaga keluar masuk kita. Amin. Tuhan hadir dalam setiap hidup kita untuk memberikan perlindungan yang sempurna. Meskipun badai
dan badai melandang dan menghadang hidup kita, janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita ketika kita melibatkannya dalam menjalankan hidup kita. Libatkan Tuhan. Jika ini Bapak Ibu, Mazmur 127 ayat 1 berkata begini. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Amin. Jadi kenapa saya membuat ini? Tuhan menjaga keluar masuk kita ketika kita kapan? Ketika kita bersandar penuh kepada Tuhan. Bangunlah dasar hidup kita di atas dasar Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang membangun, bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan bertindak dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa, Pak Andre bisa tadi sebelum kita berdoa, kita mau menyembah Tuhan, kita naikkan pujian yang tadi, pertolongan-Mu Tuhan. Musim boleh berlalu, tetapi janji Tuhan tidak pernah berlalu dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu malam hari ini untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada-Nya. Mari Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan sikap doa kita naikkan pujian ini. Yes Tuhan. Mari, apakah hidup kita ini sudah kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan? Atau kita berjalan dalam ambisi kita masing-masing? Lihatlah Tuhan yang besar malam hari ini. Berperkara dalam hidup kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah. Percaya Bapak Ibu, selamanya. Percaya bahwa janji Tuhan itu tidak tetap percaya. Percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Yakinlah Tuhan memberkati. Yakinlah Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan mampu pelihara. Tuhan mampu menjaganya. Tuhan pelihara karena kasih-Mu. Tuhan mau menolong orang-orang yang bersalah. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Naikkan pujian ini sebagai sikap doa kita di hadapan. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yes, Lord. Ku yakin jika kita ada di dalam ruang ini yang memberkati, yang mengalami ku keterpurukan, yakin Tuhan datanglah kepada Tuhan. melindungi. Tuhan akan memberikan engkau kelegaan malam hari.
burung Saya di percaya kuasa Tuhan itu tidak pernah udara, terbatas oleh Tuhan dan Tuhan Tuhan yang mampu pelihara menjamah malam hari ini. karena Serahkan hidup kita kepada Tuhan dengan kasih-Mu. sepenuhnya. Tuhan selalu Tuhan selalu menolongku, menolong, selalu selalu menjaga. menjagaku, Yes. sehelai di Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amen, Lord. Lord Tuhan Jesus. selalu Jamah kami dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. menolongku, Tolong kami, Bapa. selalu Yes, haleluya. Haleluya, Lord menjagaku. Jesus. Dia Oh, mengenyangkanku Jesus, Holy dan Spirit. peliharaku Haleluya. seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Yes. sehelai di rambutku tak akan terjatuh Amin. tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku Amin. dan Holy Spirit. Holy peliharaku Spirit. seumur hidupku. Holy Spirit. Dia Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat orang-orang yang sedang sakit di dalam Zoom ini. Amin. Engkau sembuhkan mereka di dalam darah anak domba. Amin. Kuasa-Mu tetap sama dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit COVID. Kau sembuhkan mereka dengan kasih setia Tuhan. Kau lawat mereka di dalam nama Yesus Kristus. Jika mereka dalam kelemahan fisik, kami berdoa Kau jamah fisik mereka dalam nama Yesus Haleluya Kristus. dalam nama Tuhan. Terima kasih, kami akan mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau Allah yang perkasa dan ajaib. Kami juga berdoa buat ekonomi bangsa Indonesia. Kami berdoa buat ekonomi yang ada di dalam ruang Zoom ini. Pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Engkau pulihkan usaha pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Dengan kuasa darah anak domba Allah. Kami semuanya ada di dalam sukacita dan berkat Abraham, Isa dan Yakub. Dalam nama Yesus Kristus. Tergenapi dalam hidup kami bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tergenapi dalam hidup kami bahwa Allah Roh Kudus berperkara ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Yesus yang baik. Kami bersyukur. Kami juga berdoa buat orang-orang yang belum terlepaskan oleh kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus Kristus lepas. Haleluya. Kuasa gelap. Jika kami masih terikat dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami berdoa melalui Zoom ini dalam nama Yesus terjadi kelepasan. Api Roh Kudus bakar hati kami, bakar kami semua, lepaskan kami dari kutuk maut, lepaskan kami dari kutuk kemiskinan, lepaskan kami dari kutuk-kutuk nenek moyang di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang Allah dinyatakan dalam hidup kami. Oh terima kasih Tuhan. Lepaskan semua orang yang terikat dari hal-hal dunia ini dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Dalam nama Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Berikan kami karunia-karunia yang baru. Berikan kami hati yang baru. Berikan kami sukacita yang baru di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terima pengurapan daripada Roh Kudus. Haleluya Tuhan Yesus. Oh Jesus, Jesus, Yesus, urapi kami malam hari ini. Urapi kami dengan darahnya doa. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih.
Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami juga berdoa buat keluarga-keluarga. Kau persatukan suami istri Tuhan. Kau memberkati anak-anak. Kau memberkati semuanya Tuhan di dalam nama-Mu. Kami serahkan semuanya Tuhan. Kiranya kami ada di dalam sukacita bersama. Tutup bungkus kami dengan darah anak domba Allah. Tutup bungkus kami dengan sukacita sorga. Tutup bungkus keluarga kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bertakhta dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam apapun yang kami lakukan. Semuanya Tuhan buat berhasil. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan segala syukur kami. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat hamba Tuhan Bapak Pendeta Efrianto. Tuhan memberkati serta pelayannya diberkati, terutama dalam kesehatannya diberkati, dan istrinya selalu diberkati.